Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Vina Rizky, NPM 2102-120161, akan melanjutkan presentasi bab 9 mengenai pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan. Di sini ada table of contents atau materi yang akan kita bahas. Yang pertama ada pertimbangan etika dan tanggung jawab sosial. Yang kedua ada pertimbangan etika dan perilaku organisasi. Yang ketiga ada kriteria etika dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir ada pertimbangan etika. Yang pertama, pertimbangan etika dan tanggung jawab sosial. Dalam pengambilan keputusan organisasi, setiap manajer pada saat ini diharuskan untuk mengikut sertakan pertimbangan etika dalam setiap proses pengambilan keputusan. Indikator utama yang dipakai masyarakat dunia dalam menilai sebuah organisasi berkualitas adalah pandangan organisasi terhadap etika. Tanggung jawab sosial juga menandakan pentingnya organisasi dalam menerapkan pandangan etika terhadap kebijakan atau strategi bisnis yang dilakukan. Pertimbangan etika juga harus menjadi sebuah prinsip pokok atau axial principle bagi seluruh organisasi, terutama sekali bagi setiap pengambil keputusan etika dan pengambilan keputusan dalam melakukan segala aktivitas. Pertimbangan etika juga akan menolong organisasi dalam mempertahankan pertumbuhan bisnis dan kelangsungan hidup organisasi pada masa yang depan. Pada masa depan, organisasi yang tangguh adalah organisasi yang merupakan mesin pembuat keputusan berkualitas atas ikatan terhadap pertimbangan etika dalam proses pembuatan keputusan. Selanjutnya ada pertimbangan etika dan perilaku organisasi. Etika atau etik merupakan sebuah sistem mengenai standar moralitas atau nilai. Etika juga merupakan cara pandang terhadap sebuah standar moral dan nilai tertentu. Etika atau ethics merupakan studi mengenai bahasan tentang moral dan pilihan. Etika atau etika pengambilan keputusan atau decision making ethics merupakan studi tentang penerapan pertimbangan-pertimbangan moral dalam proses pengambilan keputusan. Semenjak proses tersebut menunjukkan sejumlah langkah menuju pada pemilihan atas satu alternatif solusi atau tindakan, maka kajian itu membahas pertimbangan moral yang selalu muncul pada setiap tahap pengambilan keputusan. Budaya organisasi atau organizational or corporate culture merupakan suatu sistem tata nilai yang dibagi oleh seluruh anggota suatu organisasi yang berkaitan dengan hal yang penting dan serangkaian keyakinan mengenai bagaimana fenomena dunia ini. Budaya perusahaan ada juga di keseluruhan kebijakan manajemen, prosedur, tujuan, strategi, dan tindakan. Konsepnya dengan menekankan pada akumulatif reflektif atas dasar persepsi bahwa sadar yang disebarluaskan kepada para anggota suatu organisasi. Persepsi itu meliputi kata, tindakan, rasa, keyakinan, dan nilai terhadap sesuatu yang berjalan. Kemudian ada kriteria etika dalam pengambilan keputusan. Yang pertama ada atas paham manfaat atau utilitarianism. Kriteria ini semata-mata didasarkan atas hasil atau konsekuensi dari sebuah keputusan. Pandangan atas etika pada paham ini bersifat parsial, yang dimana semata-mata bertujuan pada pencapaian sehingga bisa terjadi pertimbangan etika selama proses penerapan tujuan sampai dengan pemilihan alternatif solusi yang tidak dilakukan. Yang kedua ada freelance fokus atas hak atau rights. Kriteria ini mendiskusikan etika sebagai bagian dari pemenuhan hak-hak individual atau hak asasi manusia, bahwa dalam proses pengambilan keputusan, sebuah keputusan harus memberikan tempat bagi penghargaan dan perlindungan atau respecting and protecting atas hak mendasar individu. Yang ketiga ada berdasarkan atas keadilan atau justice. Apa yang dimaksud dengan keadilan pada kriteria ini? Pada kriteria ini, keadilan merupakan proses pengambilan keputusan yang berlangsung yang dilakukan dengan menekankan pada pentingnya penerapan aturan main yang jelas, adil, dan tidak memihak satu pihak tertentu. Yang selanjutnya ada fokus terhadap pemenuhan kewajiban atau obligations.
Tujuan didirikan organisasi adalah pencapaian tujuan pribadi dan tujuan sosial umum. Tujuan sosial menghasilkan konsep sosial atau corporate responsibility. Organisasi yang efektif memiliki kemampuan menyeimbangkan pencapaian dan tujuan. Tanggung jawab organisasi pada masyarakat sama besarnya dengan tanggung jawab pada pemilik organisasi. Tanpa masyarakat atau konsumen, kegiatan bisnis organisasi tidak akan berjalan dengan baik. Mengabaikan tanggung jawab sosial pada lingkungan akan dapat merugikan organisasi pada jangka yang panjang. Dan yang terakhir ada atas pandangan efek reputasi atau reputation effect. Tujuan dari pandangan etika ini adalah meraih efek reputasi organisasi. Kriteria ini tidak jauh berbeda dengan kriteria pemenuhan hak, keadilan, dan tanggung jawab sosial organisasi yang selalu menjadikan etika sebagai landasan dalam kegiatan bisnis yang akan dinilai positif oleh konsumen atau rekan bisnis. Kemudian yang terakhir ada pertimbangan etika. Pertimbangan etika juga harus menjadi sebuah prinsip pokok atau axial principle bagi seluruh organisasi, terutama sekali pada setiap pengambil hubungan etika dan pengambilan keputusan dalam melakukan segala aktivitas. Pertimbangan etika juga akan menolong organisasi dalam mempertahankan pertumbuhan bisnis dan kelangsungan hidup organisasi pada masa depan. Pada masa depan, organisasi yang tangguh adalah organisasi yang merupakan mesin pembuat keputusan berkualitas atas ikatan terhadap pertimbangan etika dalam proses pembuatan keputusannya. Kriteria-kriteria etika yang dijelaskan tentu saja tidak bisa diambil mentah-mentah. Tidak ada yang terbaik yang bisa digunakan karena kriteria etika dalam pengambilan keputusan akan dipengaruhi oleh lingkungan eksternal organisasi. Pertimbangan etika yang digunakan dalam pengambilan keputusan juga harus mempertimbangkan nilai etika yang dianut suatu bangsa, karena setiap bangsa punya cara pandang tersendiri tentang etika. Faktor keunikan budaya yang merupakan pandangan yang mendasar yang menghasilkan cara pandang terhadap etika. Perbedaan cara pandang terkadang tentang etika di setiap negara atau masyarakat tertentu akan mendorong pengambil keputusan untuk mempertimbangkan kriteria etika yang cocok yang akan digunakan dalam kasus tertentu. Terima kasih. Sekian presentasi bab 9 dari saya. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.